Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi terkait pengertian serta ruang lingkup dari akuntansi manajemen. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Dimas Arya Putra, sedangkan teman saya itu Diva Soleh Atsiko. Saya Diana Safitri. Dan saya Deswita Rizky Wahyuni. Selanjutnya kita langsung aja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diva Soleh Atsiko. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berasal dari dua kata, yaitu akuntansi yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting yang memiliki arti menghitung dan mempertanggungjawabkan, dan manajemen berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu yang memiliki arti merencanakan dan mengatur. Akuntansi manajemen ini ada menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Charles T. Holmgren yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen ini merupakan proses mengidentifikasi, penyiapan, pengukuran, akumulasi, analisa, penafsiran, serta mengkomunikasikan segala informasi yang dapat membantu eksekutif memenuhi tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menurut R.A. Supriyanto yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen ini berdasarkan pada manajemen accounting practice, yaitu komite yang dibentuk oleh National Association of Accounting yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen ialah suatu proses mengidentifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, dan komunikasi informasi finansial yang menggunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, maupun pengendalian dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, serta menjamin ketepatan penggunaan sumber dan penanggung-jawaban atas sumber-sumber tersebut. Dalam akuntansi manajemen juga terdiri dari penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen, seperti para kreditur, pemegang saham, penguasa perpajakan, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, ada menurut Halim dan Supomo yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan bagi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang keempat, ada menurut Mulyadi yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi yang digunakan terutama oleh pengguna intern dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi intinya akuntansi manajemen ini merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, mengendalikan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen untuk perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta evaluasi investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dengan NIM C1G023184. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat strategis yang penting bagi berbagai manajer dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi akuntansi manajemen bagi manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak top manager. Yang pertama saya akan membahas tentang manajer keuangan. Manajer keuangan ini memanfaatkan akuntansi manajemen untuk yang pertama perancangan dan penganggaran. Ini membantu dalam menyusun anggaran dan proyeksi keuangan. Yang kedua ada analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini menggunakan data untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan investasi. Ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dan proyek lain. Yang kedua ada manajer produksi. Manajer produksi ini berfungsi untuk yang pertama pengendalian biaya produksi. Ini dapat memantau dan menganalisis biaya produksi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, perencanaan produksi. Ini menggunakan data untuk merencanakan kapasitas produksi dan pengelolaan persediaan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja operasional. Ini dapat mengukur kinerja proses produksi dan menentukan area yang diperlukan untuk diperbaiki. Yang ketiga ada manajer pemasaran.
Manajer pemasaran ini menggunakan akuntansi manajemen untuk yang pertama analisis pasar. Analisis pasar ini mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami perilaku konsumen dan tren yang ada di pasar. Yang kedua ada pengukuran efektivitas kampanye. Ini dapat menilai biaya dan hasil kampanye pemasaran untuk menentukan role dan mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Yang ketiga ada penentuan harga. Penentuan harga ini menggunakan informasi biaya untuk menetapkan harga produk dan yang kompetitif. Yang keempat ada pihak top manager. Pihak top manager ini memanfaatkan akuntansi manajemen untuk yang pertama perencanaan strategis. Ini menggunakan data akuntansi untuk merumuskan rencana jangka panjang. Yang kedua, pengambilan keputusan kebijakan. Ini dapat membantu dalam pembuatan keputusan kebijakan yang berdampak luas. Yang terakhir, ada evaluasi kinerja organisasi. Ini memantau kinerja keseluruhan perusahaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Nah, dengan demikian, akuntansi manajemen ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif di semua tingkatan manajemen, serta memastikan bahwa setiap bagian organisasi dapat beroperasi dengan efisien dan mencapai tujuan yang strategis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu membantu perencanaan dan penganggaran. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan dan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kedua yaitu membantu pengendalian biaya. Dengan pemantauan dan perhitungan yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Baik, yang ketiga yaitu membantu evaluasi kinerja. Akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja seseorang, departemen, produk, atau proyek yang khusus. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi range yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membantu keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, dan restrukturisasi. Dan yang kelima yaitu membantu evaluasi investasi. Perusahaan menggunakan akuntansi manajemen untuk mengevaluasi proyek investasi yang berpotensi. Dengan analisis yang mendalam, mereka dapat memutuskan apakah suatu investasi itu layak atau tidak. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki ruang lingkup yang luas dalam membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang strategis. Berikut adalah beberapa area utama yang termaksud dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu manajer produksi. Manajer produksi membutuhkan informasi rinci dari akuntansi manajemen terkait biaya produksi seperti total biaya produksi, biaya per unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Informasi ini membantu mereka mengendalikan dan mengoptimalkan proses produksi. Yang kedua yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan menggunakan data dari akuntansi manajemen untuk mengelola keuangan perusahaan secara efektif. Informasi yang dibutuhkan mencakup pendanaan modal, beban biaya, tingkat pengembalian investasi, rasio keuangan, dan proyeksi arus kas. Hal ini membantu mereka membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang ketiga yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak menggunakan laporan akuntansi manajemen sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis jangka panjang seperti penyusunan anggaran, rencana ekspansi, dan peluang investasi. Informasi yang disediakan akuntansi manajemen membantu mereka mengevaluasi kinerja dan mengembangkan visi masa depan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu investor perusahaan. Meskipun tidak secara langsung, investor perusahaan juga dapat memanfaatkan informasi dari akuntansi manajemen untuk menilai potensi keuntungan investasi mereka. Namun pengungkapan informasi kepada investor harus dikoordinasikan dengan manajemen puncak.
Secara keseluruhan, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang berharga bagi berbagai pemangku kepentingan internal perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengelola operasi secara lebih efisien. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya itu tentang kerangka konsep akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen melibatkan berbagai metode, teknik, alat, serta termasuk perencanaan, anggaran, analisis biaya, evaluasi kinerja, dan pengembangan strategi bisnis. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Baiklah, kesimpulannya yaitu definisi dari akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, dan menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi dari akuntansi manajemen misalnya untuk perencanaan dan penganggaran, pengendalian biaya produksi, analisis pasar, dan perencanaan strategi. Serta tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk mendukung kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan, misalnya untuk membantu evaluasi kerja dan membantu pengambilan keputusan. Lalu untuk membantu pada manajer dalam mengambil keputusan strategis. Sekian dari saya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk Like, Komen, And share.